Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Dwi Meyana. Kali ini saya akan memberikan materi bahasa Indonesia nih, yaitu karya sastra cerpen. Nah, teman-teman tahu nggak sih cerpen itu singkatan dari apa ya? Iya, betul sekali. Cerpen ialah singkatan dari cerita pendek. Akan tetapi pengertian cerpen itu sendiri apa ya teman-teman? Yuk kita bahas, stay tune guys. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama ialah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, fungsi cerpen, unsur intrinsik di dalam cerpen, unsur ekstrinsik di dalam cerpen, serta bagaimana sih struktur kebahasaan, cara kita membuat cerpen dengan baik dan benar. Yang pertama, kita akan membahas pengertian cerpen terlebih dahulu. Kira-kira cerpen apa sih? Cerpen atau cerita pendek ialah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif atau imajinatif, hanya angan-angan dari si penulis saja, dan menuliskan atau menceritakan sebuah permasalahan dari pengenalan sampai akhirnya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para tokoh yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, yaitu ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, cerpen bersifat fiktif atau hanya karangan dari si penulis, imajinasi si penulis. Yang kedua, cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen dapat dibaca dalam satu kali duduk saja. Yang keempat, diksi atau pemilihan kata-kata itu dapat dipahami oleh para pembaca sehingga dapat dijangkau luas oleh halayak umum. Yang kelima, cerpen biasanya diambil dari cerita-cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, cerpen itu memiliki pesan-pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Yang ketiga ada fungsi cerpen. Kira-kira nih, fungsi cerpen itu apa aja ya teman-teman? Apakah hanya membuang-buang waktu saja? No, fungsi cerpen ada banyak. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini cerpen memberikan rasa kesenangan, rasa kebahagiaan kepada para pembaca. Yang kedua ada fungsi estetis. Fungsi estetis ini memberikan rasa puas terhadap para pembaca. Fungsi estetis ini juga tidak hanya terdapat di dalam sebuah cerpen. Semua karya sastra memiliki nilai estetis atau nilai keindahan seperti novel, prosa, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fungsi dedikatif. Fungsi dedikatif ini memberikan pembelajaran apa saja yang dapat kita peroleh di dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah fungsi moralitas. Fungsi moralitas ini dapat kita gunakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang baik harus kita kejar dan mana yang buruk harus kita tinggalkan. Yang kelima ada fungsi religius. Fungsi religius ini lebih mendekatkan diri kita kepada sang pencipta. Duh, saya capek ini teman-teman. Bagaimana kalau kita ganti host aja kali ya? Hei kamu, sini. Iya kamu. Apa sih? Oh hai. Kita mau bahas apa ya? Aku bingung nih jadinya. Oh iya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur di dalam cerpen. Let's go! Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah unsur-unsur dari cerpen. Unsur cerpen itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Ada tema. Tema ialah pokok pikiran atau gagasan utama
dari seorang penulis. Contoh tema ada tema persahabatan, tema percintaan, tema kekeluargaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu namanya, kalau penokohan itu karakteristik atau watak dari tokoh tersebut. Contoh, tokohnya saya Dwi. Wataknya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur ini jalannya cerita dari pengenalan, konflik, klimaks, sampai tahap penyelesaian. Yang keempat ada setting. Setting ini ada 3 lagi, beranak lagi. Ada setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Yang kelima ada unsur intrinsik amanat. Amanat ini pesan moral yang dapat kita ambil setelah membaca cerpen. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini juga dibagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata aku, seakan-akan penulis ini terjun langsung di dalam sebuah cerita yang dibuatnya. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata dia sebagai pengganti nama tokoh. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini berada di luar dari cerita, artinya kita menyimpulkan sendiri. Unsur ekstrinsik ini ada beberapa macam nih teman-teman. Ada unsur sosial atau unsur masyarakat, ada moral, ada politik, budaya, dan agama. Lalu bagaimana sih cara kita membuat cerpen dengan baik dan benar? Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini kita menulis sebuah karya sastra itu dengan cara memikirkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Oke, setelah teman-teman menentukan abstrak atau nama-nama tokoh, kemudian entah itu tema juga, kita lanjut teman-teman membuat orientasi atau pengenalan. Nah biasanya ini kita menentukan setting nih teman-teman, setting tempat kah, entah itu di rumah, di mall, di kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ada setting waktu, entah itu pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, terserah teman-teman. Kemudian ada latar suasana. Suasananya itu mau seperti apa, entah itu teman-teman mau dibuat menyenangkan, ya kan, mau dibuat senang, sedih, terserah teman-teman semua. Dibuat sekreatif mungkin di dalam satu cerita tersebut. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini sebab-sebab ini akan terjadinya masalah belum mencapai konflik ya teman-teman. Hanya sebab-sebab mulainya timbulnya masalah-masalah kecil saja. Yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan konflik yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat memuncak yang dialami atau yang sedang dihadapi oleh para tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu solusi atau cara penyelesaian itu seperti apa nih? Entah berakhir bahagia atau kan berakhir tabrak mobil ya kan? Kemudian ada koda. Koda ya, bukan kuda. Kalau kuda kan hewan. Nah, kalau koda ini pesan moral ataupun pesan